Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vindi Hastuti, nomor induk mahasiswa 2017303143 dari kelas 1 HTNC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum administrasi negara yang menjadi bagian mata kuliah pengantar hukum Indonesia oleh Ibu Mabarok Azizah SHI MH. Dalam video ini saya akan membahas tentang hukum administrasi negara, di antaranya pengertian, ciri-ciri, ruang lingkup, asas, dan fungsi dari hukum administrasi negara tersebut. Yang pertama ada pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Adapun dari seorang ahli, yaitu Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia memberikan perumusan tentang hukum administrasi negara sebagai berikut. Hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugasnya mereka yang khusus. Kemudian ada ciri-ciri hukum administrasi negara. 1. Menguji hubungan hukum istimewa. 2. Adanya para pejabat pemerintahan. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas istimewa. Yang ketiga ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Walter Burkhardt, sarjana hukum Swiss, dalam bukunya Einführung in die Rechtswissenschaft menyebutkan bidang-bidang pokok yang merupakan bagian hukum administrasi negara, yaitu sebagai berikut. 1. Polizeirecht atau hukum kepolisian adalah aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku, sifatnya sebagai larangan atau pengingkaran, dan yang mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan perseorangan untuk kepentingan atau keamanan umum. Kepolisian di sini diambil dalam arti kepolisian sebagai alat tata usaha yang sifatnya preventif, bukan kepolisian kehakiman yang tugasnya menemukan perbuatan pidana dan pengusutan penjahat-penjahatnya, sebab hal itu sifatnya represif. Anstaurecht atau hukum perlembagaan adalah aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam melampaukan kebudayaan, kesenian, pengetahuan, kerohanian, dan kejasmanian, kemasyarakatan, dan sebagainya. Misalnya, aturan tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah, pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan lain-lain. Yang ketiga, Finanzrecht atau hukum keuangan adalah aturan hukum tentang upaya menyediakan perbekalan untuk melaksanakan tugas-tugas penguasa, baik berupa bahan mentah maupun berupa uang. Misalnya aturan tentang pajak, peminjaman uang bagi negara, dan sebagainya. Selanjutnya ada asas hukum administrasi negara. Asas dalam istilah asing adalah Beginn-Shell, berasal dari kata began yang artinya permulaan atau awal. Jadi, asas itu mengawali atau menjadi permulaan sesuatu. Dalam lapangan hukum administrasi negara dikenal juga asas-asas hukum sebagai berikut. 1. Asas legalitas, maksudnya adalah setiap perbuatan administrasi negara, baik dalam peraturan maupun dalam membuat ketetapan, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua, asas upaya memaksa adalah asas untuk menjamin pertaatan penduduk pada peraturan-peraturan administrasi negara. Dan yang ketiga adalah asas kesamaan hak bagi setiap penduduk, ialah asas untuk mencegah timbulnya perbuatan administrasi negara yang diskriminatif terhadap penduduk Indonesia, karena hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Terakhir ada fungsi hukum administrasi negara. 1. Menjamin kepastian hukum. Kedua, menjamin keadilan hukum. Dan yang terakhir, berfungsi gada. Demikian penjelasan materi hukum administrasi negara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.